Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman Taubaters yang kami muliakan, eh, kita akan lanjutkan diskusi kita, kajian kita melanjutkan yang kemarin. Kita kemarin tutup dengan pembahasan satu surat, yaitu surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dan sumpah Allah dengan waktu itu sangat penting. Ulama mengatakan bahwa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka kita perlu mengkaji lebih dalam tentang sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah. Dan di surat Al-Asr ini Allah bersumpah dengan waktu, dan betul sekali bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci tanpa dosa, tapi waktulah, seiring berjalannya waktulah, posisi kita itu makin lama makin turun. Jadi kita ibaratkan ketika kita lahir dalam posisi state seperti ini, maka seiring dengan berjalannya waktu, kita itu default position kita adalah nurun. Karena itu Allah mengatakan dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Setiap manusia sungguh pasti akan mengalami kerugian. Kita tuh trennya nurun. Dan sehari-hari kita lihat berapa banyak anak-anak muda hari ini, wah saya pengen kembali ketika usia saya SD. Saya pengen kembali ketika usia saya saat awal-awal SMP misalnya. Kenapa? Karena saat itu tidak ada stres, tidak ada masalah, dan lain sebagainya. Kita berpikir di usia kita dulu tidak ada masalah, dan semakin kesini usia kita kok semakin banyak masalah. Dan itu belum selesai, karena semakin ke depan kalian akan mendapati masalah yang lebih banyak lagi. Memang begitu seperti sejatinya. Dan Al-Quran juga sebutkan hal yang sama, bahwa seiring berjalannya dengan waktu itu, seiring waktu yang berjalan yang kita lewati setiap hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan kita lewati, dan tahun demi tahun kita lewati, sepanjang waktu itu hidup kita pasti dalam keadaan rugi. Pasti hidup kita tuh pertambahan stres, kemudian stres berikutnya, tekanan berikutnya, masalah berikutnya, problem berikutnya, dan seterusnya. Seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya usia, responsibility semakin banyak, tingkat stres semakin tinggi, dan lain sebagainya, kita akan pikul itu semua. Dan innal insana, kata Allah, sesungguhnya setiap individu. Jadi Allah tidak memukul rata semua orang. Allah katakan bahwa setiap individu, berarti saya, kamu, setiap individu pasti berada dalam posisi default, yaitu merugi. Merugi itu artinya apa? Merugi itu artinya semuanya. Stres lah, tekanan lah, punya masalah lah, beban lah, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia kita pada posisi default, yaitu merugi. Allah katakan itu. Kemudian setelah itu Allah mengatakan pengecualian. Nah, ini kita perlu lihat. Karena kalau kita tidak mengambil pengecualian ini, pasti posisi kita adalah posisi yang tumpang tindih dalam keadaan bermasalah, dalam keadaan stres, dan seterusnya. Maka kita perlu lihat, perlu kaji apa yang Allah sebut sebagai pengecualian. Dan di ayat ini kita semua sudah tahu ada 4 hal. Yang pertama Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. 1. Yang kedua wa amilus shalihat, dan mereka yang beramal soleh. Yang ketiga wa tawasau bil haq, dan mereka yang saling mewasiatkan dengan yang hak. Yang keempat wa tawasau bis sabr, dan mereka yang saling mewasiatkan dengan kesabaran. 4 hal ini harus ada dalam diri setiap kita. Hanya dengan 4 hal itulah kita akan selamat dari titel khusr. Kita akan selamat bertambahnya usia, maka akan ada kaidah hidup itu adalah perpindahan dari satu masalah kepada masalah berikutnya. Dan semakin tua kita, semakin tinggi masalah yang dihadapi. Tapi jangan takut, selagi kita berpegang dengan 4 hal ini, maka semakin tinggi hidup, semakin besar masalah, tapi semakin nikmat hidup itu. Allah katakan, kenapa? Karena lawan kata dari kata khusr, fauz, lawan kata dari kata merugi adalah sukses. Maka kalau kita berpegang dengan 4 hal ini, kita adalah orang yang dijamin oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses. Maka hari ini kalau kita ingin membuat sebuah resolusi, kita ingin merencanakan hidup kita ingin jadi lebih baik, apapun keadaan kita sebelumnya, Allah sebutkan, siapapun kamu dalam keadaan rugi. Mau sebanyak apapun dosa kita, mau sebanyak apapun ilmu kita dan lain sebagainya, semua kita dalam posisi default yaitu merugi, kecuali 4 hal ini. Maka semua kita, posisi apapun kita, siapapun kita punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan keselamatan dari kerugian itu. Dengan 4 hal ini. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga wasiat dengan al-haq, yang keempat wasiat dengan as-sabr. Dan kita mulai dengan poin yang pertama. Poin yang pertama Allah mengatakan, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Dan ini poin sentral. 4 hal ini, 4-4-nya harus dilakukan secara simultan. Semuanya harus dilakukan. Kita nggak boleh saya ngambil 3 saja, yang satu enggak. Semuanya harus dilakukan, tapi pertanyaan berikutnya, kalau saya melakukan semuanya, nggak mungkin saya bisa lakukan semuanya, karena saya baru belajar nih, saya baru taubat nih, saya baru berubah nih, bagaimana cara melakukannya? Kita mulai dengan pondasi yang paling dasar, yaitu yang Allah sebutkan di awal, illa alladzina amanu, kecuali yang tidak rugi itu adalah mereka yang beriman. Maka kata iman adalah kata kunci yang mutlak, yang nomor 1 harus ada, sebab ketika variabel iman ini hilang,
setelahnya itu nggak ada guna. Mau antum punya amal soleh, kebaikan, karya-karya besar dan lain sebagainya, kalau itu tidak dilandasi dengan iman, nggak ada gunanya. Maka hal yang pertama yang harus kita miliki adalah keimanan. Dan kita bersyukur pada Allah, kita semua bersyukur pada Allah bahwa Allah ciptakan kita terlahir dalam sebagai masyarakat muslim yang ada di Indonesia ini. Itu sebuah kebaikan dan tidak kebetulan, itulah hikmah besar. Dan jika teman-teman melihat, menyaksikan ini, itu artinya ada keimanan dalam hati kita semua. Dan itu bagian yang kita syukuri bahwa Allah ciptakan kita, ciptakan kita terlahir dan tumbuh besar di masyarakat muslimin Indonesia. Dan itu hal yang mahal. Karena hidayah keimanan itu, hadiah keimanan itu, nikmat keimanan itu adalah nikmat yang paling besar. Dan Allah katakan yang pertama sekali adalah keimanan. Alhamdulillah kita semua punya itu. Kita semua punya keimanan itu, yang mana kadarnya tinggi atau rendahnya Allah yang paling tahu. Tidak seorang pun bisa mendikte keimanan seseorang, tidak seorang pun bisa menjudge keimanan seseorang, hanya Allah yang tahu. Itu urusan bisnis antara saya dan Allah saja. Ini menarik. Pertama Allah kata aman, illadzina aman. Dan kita perlu lihat, kalau Al-Quran memilih satu kata, Allah pilih kata aman, kita perlu dalami kenapa Allah memilih kata ini. Kenapa Allah memilih kata amanu ini? Kalau diartikan amanu itu artinya kecuali mereka yang percaya, kecuali mereka yang punya keyakinan tinggi, kecuali mereka yang beriman. Bahkan kata iman sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu bahasa Quran pada awalnya, bahasa Arab pada awalnya. Kita perlu lihat kembali tarik dasar kata iman itu. Dasar kata iman dari 3 huruf. Alif, mim, dan nun. Ada 3 huruf, alif, mim, dan nun. Dan dari 3 huruf ini bisa dibentuk banyak kata. Di antaranya adalah kata iman itu sendiri. Ada lain katanya kata aman. Aman itu sudah jadi bahasa Indonesia itu ya aman. Artinya tenang, tentram, damai, tidak ada masalah, dan seterusnya. Yang ketiga ada kata amanah. Amanah itu sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Ini Masya Allah nih, teman-teman muslimin Indonesia sebenarnya punya potensi untuk bisa belajar bahasa Arab dengan cepat, karena banyak sekali serapan bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Iman, aman, amanah, tiga-tiganya berasal dari akar kata yang sama, yaitu alif, mim, dan nun. Nah, apa arti kata ini dan apa kaitan antara arti kata ini dengan 3 kata yang kita sebutkan tadi? Kata iman, kalau kita tarik ke dalam bahasa Arab, orang menggambarkan iman itu sebagai ibaratun an sukunil qalbi, sebuah deskripsi untuk menggambarkan ketenangan hati. Sukunul qalbi, sukun itu dari kata ketenangan, kita sebut sakinah. Kalau ada teman-teman yang menikah itu andalan tuh, semoga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah artinya apa? Sakinah artinya ketenangan. Kalau keluarga didoakan pernikahan kamu semoga menjadi pernikahan yang sakinah, artinya di pernikahan itu ada ketenangan. Itu pernikahan yang indah. Kita boleh para suami bekerja di luar, kemudian bertarung dengan kerasnya hidup di luar. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia dapatkan ketenangan itu, sakinah. Itu pernikahan yang luar biasa. Belum lagi mawaddah warahmah, itu lebih tinggi lagi. Maka sukunul qalb atau sakinatul qalb itu adalah artinya adalah ketenangan hati. Dan kata alif, mim, dan nun itu, kata aman, itu makna awalnya adalah ketenangan hati. Maka apa kaitannya ketenangan hati dengan keyakinan? Karena kalau kita definisikan iman itu hanya illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, kecuali mereka yang yakin. Apa sih hubungannya antara keyakinan dengan ketenangan hati? Di sini kita lihat indahnya bahasa Arab. Iman itu asal katanya dari kata aman, berarti ketenangan hati, dan iman itu secara syariat berarti mengimani Allah dan Rasul dan hari akhir dan seterusnya. Nah, iman itu ketika kita beriman dengan Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, ketentuan baik dan buruknya, dan hari akhirnya. Ketika kita beriman dengan semua rukun iman ini, iman itu pasti akan menghasilkan satu hal kepada kita, yaitu sukunul qalb, ketenangan hati. Maka akan menjadi masalah ketika kita merasa sudah beriman tapi hati nggak tenang. Itu berarti ada cara beragama kita yang salah, atau cara beriman kita yang kurang tepat, atau mungkin kita kurang serius ngaji ini, beriman yang sebenarnya itu gimana? Kalau seandainya kita mengklaim diri kita, saya seorang mukmin, tapi hati saya nggak tenang, berarti ada PR di situ. Iman itu makna dasarnya adalah ketenangan hati. Dia bukan saja berarti keyakinan, itu adalah setelah kita meyakini adanya Allah, malaikat dan seterusnya, maka kita mendapatkan ketenangan hati. Maka kalau kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, kita yakin menjadi hambanya Allah, dan ketenangan hati tidak ada pada diri kita, ayo kita ngaji akidah lagi. Ada cara mengkaji akidah kita yang mungkin kurang tepat, sehingga keimanan tidak mendatangkan ketenangan. Karena dasar kata dari kata iman mendatangkan ketenangan. Itu kata aman itu sudah clear dah. Aman dan ketenangan hati sama. Kalau orang Arab menyebutkan amanal balad, sebuah negeri itu negeri yang aman. Negeri aman artinya semua penduduk negeri itu merasa aman tinggal di sana. Dan dia mendapatkan ketenangan hati di sana. Itu artinya
negeri itu negeri yang aman. Dari kata iman juga. Kemudian ada kata amanah. Kata amanah itu sama. Amanah itu kalau ada seorang punya sifat amanah, artinya orang itu sifatnya amanah, nama orangnya adalah Al-Amin. Rasul kita, Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi sudah digelari sebagai anak muda yang Al-Amin, yang amanah. Apa hubungannya antara amanah dengan ketenangan? Hubungannya adalah ketika ada seorang digelari Al-Amin, dia punya sifat amanah, siapapun yang melakukan transaksi dengan dia, orang itu pasti merasa tenang, nyaman, kita bisa tenang dan nyaman ketika berbisnis dengan dia. Nah itu sifatnya Muhammad SAW bahkan sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi. Nabi punya sifat amanah, siapapun yang interaksi dengan Nabi pasti tenang dirinya. Kalau kita hari ini interaksi bisnis dengan si fulan dan saya nggak tenang dengan fulan, saya kontrol inilah sebagainya, itu nggak amanah berarti. Nggak ada intisari dari amanah, nggak ada di situ, yaitu mendapatkan ketenangan. Dan Rasul mempunyai sifat amanah, bahkan Rasul digelari sebelum menjadi Nabi, Muhammad muda itu digelari dengan kata Al-Amin, artinya orang yang punya sifat amanah, siapapun yang interaksi berbisnis dengan Rasul, pasti orang itu merasa aman, merasa tentram hatinya, merasa tenang jiwanya ketika berinteraksi dan berbisnis dengan Rasulullah SAW. Dan semua kata ini mengkerucut pada satu hal, yaitu ketenangan. Maka iman itu bermakna bahwa tidak saja kita meyakini keyakinan kita kepada Allah akan memiliki konsekuensi, dan konsekuensinya adalah hasilnya adalah kita mendapatkan ketenangan. Maka pertanyaan besar, kalau keyakinan kita kepada Allah tidak memberikan kita ketenangan, kita perlu belajar lagi nih cara belajar rukun iman yang benar seperti apa. Iman sebenarnya seperti apa. Dan di sini kita akan singgung sedikit. Kita bukan robot, kita adalah manusia. Kalau robot ketika diperintahkan dia bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang terus-terusan selama sekian hari, bulan, bahkan sekian tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi kita manusia, kita bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa motivasi, mungkin bisa, tapi itu tidak akan bertahan lama. Pasti nggak akan bertahan lama. Kita hanya akan melakukan itu hanya cukup untuk melunasi utang dan selesai. Kita tinggalkan itu. Kita manusia, kita butuh motivasi, kita butuh insentif, kita butuh alasan besar kenapa kita melakukan suatu hal. Karena dengan alasan besar itulah kita akan melakukan hal itu dengan cara terbaik kita. Kalau kita tidak punya motivasi apapun di belakang kita pasti akan mengerjakan satu hal hanya untuk melunasi utang. Udah, yang penting kewajiban selesai urusan. Saya nggak mau tahu yang lain. Dan itu banyak terjadi hari ini ketika ada kaidah orang mengatakan I hate Monday, saya benci hari Senin. No, you don't hate Monday, you simply hate your job. Sebenarnya kamu nggak benci hari Senin, sebenarnya kamu benci pekerjaanmu. Dan untuk orang berpikiran seperti ini, yang muncul adalah dia hanya mengerjakan pekerjaan hanya untuk melunasi kewajiban dan selesai. Dan dari situ tidak akan ada karya-karya besar, tidak akan ada kreativitas-kreativitas yang hebat, yang bermanfaat untuk manusia. Jadi manusia by default posisinya adalah dia membutuhkan motivasi besar. Dan motif itu kalau kita tarik terus ke belakang, maka dia akan berhenti pada satu titik di mana manusia membutuhkan entitas, satu zat, yang mana entitas itulah, zat itulah yang menjadi sumber inspirasinya, alasan dia bekerja, kenapa dia punya motivasi, dan seterusnya. Pasti manusia membutuhkan itu. Dengan kata lain, manusia itu membutuhkan satu zat yang maha kuasa, yang menjadi sumber di mana dia mulai bergerak. Kalau orang mengatakan, cogito ergo sum ya, I think therefore I am, saya katakan I believe therefore I am. Saya percaya, saya punya keyakinan dengan satu hal, karena itu saya menjadi orang yang saya saat ini. Sekuat apa keyakinan saya, maka seperti itulah kualitas saya. Maka kualitas keyakinan kita berbanding lurus dengan kualitas diri kita, seperti itu. Dan Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran memberikan cerita itu dengan sangat sempurna. Al-Quran memberikan pembahasan itu, deskripsi tersebut dengan sangat sempurna. Al-Quran menggunakan istilah Rabbun. Rabb itu dengan kata lain seperti master atau tuan, atau kita sebenarnya dengan Tuhan, juga betul maknanya. Dan kita sebagai abdun itu artinya hamba, termasuk budak juga artinya. Dan manusia memang begitu desainnya. Manusia itu memang diciptakan, didesain dia membutuhkan Rabb. Dia membutuhkan pencipta, dia membutuhkan tuan, di mana Rabb itulah menjadi sumber awal semua perbuatannya. Itu pasti. Maka ketika manusia mendapatkan Rabb-nya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengkaji itu dari ucapannya Allah Subhanahu wa taala, ketika di Al-Qur'an Allah punya banyak nama, setidaknya ada 99 nama Allah taala disebut dalam Qur'an, dan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan dua nama yang sangat istimewa. Ketika Allah perkenalkan dirinya kepada kita dan kita yakin Allah adalah Rabb kita, Allah perkenalkan dirinya dengan dua nama apa? Setiap hari kita menyebutnya puluhan, belasan, bahkan ratusan kali, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hal pertama yang ada dalam Quran. Jadi ketika Allah perkenalkan dirinya kepada kita, Allah sebutkan dianya Allah, Rabb yang kita sembah, yang menjadi motivasi utama kita untuk melakukan apapun, alasan utama kita untuk berbuat apapun, dialah Rabb yang Ar-Rahman Ar-Rahim.
yang maha pengasih, maha penyayang, yang mencintai, yang menjaga, yang melindungi, yang memberikan kebaikan untuk semua hambanya. Itu dalam pikiran kita. Maka dengan keyakinan itulah harusnya rasa tenang di hati ini muncul. Harusnya ketenangan, peace, inner peace atau apapun lah itu. Kedamaian, harmoni dalam hidup itu muncul ketika kita punya keyakinan bahwa yang kita sembah Rabb-nya kita adalah Dia yang Maha Kuasa dan Dia yang punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dengan keyakinan itulah mustahil tidak ada rasa ketenangan dalam hati kita. Tidak ada rasa ketenangan dalam batin kita. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita dan Dia yang menciptakan semua alam semesta ini dan hidup kita berada di genggamannya. Dia yang mengatur itu, kita cukup tenang dengan itu. Syekh Syarawi memberikan perumpamaan yang luar biasa. Beliau mengatakan, kita bisa tenang naik bus kota walaupun kita nggak kenal drivernya siapa. Kita bisa tenang naik kapal laut walaupun kita nggak tahu nahkodanya siapa. Kita bisa tenang naik pesawat walaupun kita bahkan nggak pernah lihat muka pilotnya kayak apa. Maka kenapa kita tidak tenang hidup di dunia ini dan kita tahu yang mengendalikan, mengontrol dunia ini sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menamakan dirinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dengan itulah keimanan harusnya mendatangkan ketenangan. Dan memang idealnya keimanan mendatangkan ketenangan. Itu satu. Yang kedua, maka bagaimana kondisinya ketika manusia tidak mengenal Allah? Manusia tidak mengenal Allah, manusia tetap membutuhkan Rabb yang harus dia sembah, yang harus dia pertuhankan, yang menjadi tujuan dia untuk melakukan apapun. Dia membutuhkan itu mutlak, itu semua sifat manusia. Maka ketika manusia tidak bertemu dengan Rabb Allah, dia akan mencari Rabb lain. Rabb apapun itu. Maka dalam sejarah kita lihat orang yang gak kenal Allah, maka dia akan sembah batu. Nabi Ibrahim meledek orang-orang seperti itu. Oh sepertinya ini bintang Tuhan saya. Oh enggak, ketika bulan terbit ternyata bulan lebih besar. Harusnya bulan ini jadi Rabb saya. Oh enggak, ternyata ketika matahari muncul semua bintang gak kelihatan, bahkan bulan yang terang itu juga gak kelihatan. Harusnya matahari yang menjadi Rabb saya. Orang tetap membutuhkan itu. Maka ketika orang tidak bertemu dengan Allah, dia akan cari Rabb lain. Maka bisa jadi benda angkasa menjadi Rabb, batu, kayu, hewan, sapi, gajah, api, apapun bisa menjadi Rabb-nya dia. Patung bisa menjadi Rabb-nya dia. Bahkan mungkin kalau dia tidak dapat apapun, dia akan mengkhayalkan dia membuat dewa perang, ada Rabb-nya sendiri, ada dewa hujan, dewa memberi rezeki, dewa ini, dewa itu. Maka didesainlah dewa-dewa di sejarah legenda Yunani kuno ada dewa-dewa sendiri. Itu menunjukkan bahwa setiap manusia di fase manapun, di zaman manapun, dia pasti membutuhkan Rabb. Dia pasti membutuhkan satu entitas yang mana itu menjadi pusaran semua perbuatannya. Itu terjadi. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini. Hari ini banyak anak-anak muda yang tidak percaya dengan yang gaib. Dan merasa itu cerdas, sebenarnya itu nggak cerdas sama sekali. Banyak orang berpikir bahwa tidak percaya dengan yang gaib hanya karena kita tidak melihatnya. Jadi ada kaidah, just because you don't know doesn't mean it doesn't exist. Hanya karena kamu nggak tahu, bukan berarti itu nggak eksis. Jadi hanya karena ilmu kita pendek, bukan itu nggak ada. Dan orang-orang itu mulai melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sadar ataupun tidak, ketika dia tidak menjadikan Allah Rabb-nya, dia pasti mencari Rabb yang lain. Dan ketika panduan kita bukan Allah, Rabb kita yang lain akan jatuh turun di bawah itu. Bisa jadi Rabb kita apa? Rabb saya popularitas. Saya akan lakukan apapun yang penting dapat like, dapat subscribe, dapat popularitas. Rabb saya apa? Rabb saya adalah uang. Saya akan lakukan apapun yang penting dapat uang. Bahkan saya akan jual agama ini yang penting dapat uang. Saya akan lakukan apapun yang penting saya mendapatkan tujuan dari Rabb saya itu. Maka ketika orang tidak kenal dengan Rabb-nya Allah, dia akan cari Rabb lain, dan ketika nggak dapat, maka alat pun, media pun, tools pun bisa menjadi Rabb-nya dia. Uang itu kan sebenarnya media. Uang itu bisa membawa kita ke surga, uang bisa membawa ke neraka. Rasul memuji sahabat yang punya banyak uang. Dzaka malun rabih, kata Rasul kepada Abu Talha. Wah, ini harta yang memberikan keuntungan, kata Rasul. Ketika Abu Talha mewakafkan kebun beliau yang bernama Bayruha. Rasul memuji itu, berapa banyak harta bisa mengantarkan orang ke surga dan sebaliknya. Harta itu cuma menjadi tools, alat. Tapi ketika orang tidak punya Rabb, entitas yang dia sembah, maka itu akan turun. Dia akan menyembah media, dia akan menyembah tool itu sendiri. Bahkan dia akan menyembahkan, saya akan lakukan apapun untuk dapat popularitas. Popularitas menjadi Rabb-nya, mendapatkan like, jumlah like menjadi Rabb-nya, mendapatkan uang menjadi Rabb-nya, apapun jadi Rabb-nya. Maka kita sebagai muslimin, kita perlu lihat lagi ke diri kita. Hal pertama yang Allah sebutkan ketika Allah sebutkan orang-orang itu semuanya merugi, dan yang tidak merugi nomor satu adalah mereka yang punya keyakinan kepada Allah. Dengan keyakinan itulah dia kemudian berbuat kebaikan, dia melakukan pekerjaan yang kelihatan sama dengan orang lain, tapi dia sempurnakan pekerjaan itu. Kenapa? Karena Allah cintai itu. Dia melakukan ibadah, kenapa? Karena Allah mencintai itu. Dia melakukan hubungan yang baik dengan manusia, interaksi yang bagus, akhlak yang baik, karakter yang kokoh dengan akhlak yang sangat indah. Kenapa? Bukan karena saya cari muka, enggak. Karena bukan saya berharap dia customer saya, enggak. Karena saya berharap
Allah meridhoi saya karena Allah mencintai itu. Yarhamu man fil ardi, kata Rasul, yarhamukum man fis sama. Cintai penduduk bumi, maka niscaya penduduk langit akan mencintaimu. Maka kita boleh jadi melakukan hal yang sama, tapi kita bergerak dengan keyakinan berbeda. Keyakinan itu akan memberikan perbuatan kita, karya kita jauh lebih baik daripada kita sebelumnya. Maka kunci pertama, bagi kita yang ingin selamat dari kerugian, nomor satu adalah perbaiki keyakinan kita. Dan perkuat itu, karena keyakinan itu harus mendatangkan ketenangan. Ini kunci pertama, illal ladzina amanu. Insyaallah kita akan bahas berikutnya di pertemuan selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.